Salam damai sejahtera, Sobat Verbum Domini yang terkasih. Berjumpa lagi di saya, di edisi Verbum Domini, Selasa 22 Maret 2022. Mari kita mendengarkan sabda Tuhan. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, Petrus datang kepada Yesus dan berkata, "Tuhan, sampai berapa kalikah aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadapku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga itu seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Ketika ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunasi hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istri dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan.' Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, 'Bayar hutangmu.' Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, 'Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskan segala hutang itu. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Maka raja itu menyuruh memanggil hamba pertama tadi dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonnya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihi engkau?' Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkan dia kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Demikianlah Bapakku yang di surga akan berbuat terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sobat Verbum Domini yang terkasih, pengampunan akan terjadi jika ada belas kasih. Dan hal itu nyata dalam perumpamaan yang baru saja kita dengar, bahwa oleh belas kasihan sang raja mengampuni dan menghapus hutang salah seorang hambanya. Dengan demikian, si hamba itu pun memperoleh keselamatan. Sampai pada titik ini, kita dapat menyimpulkan bahwa pengampunan memiliki keterkaitan dengan penyelamatan. Oleh karena itu, pengampunan merupakan hal yang fundamental bagi orang yang beriman. Sebab keselamatan akan terjadi manakala pengampunan berpihak. Dan pengampunan terjadi karena ada belas kasihan. Sobat Verbum Domini yang terkasih, sebagaimana kita ketahui bahwa Injil Matius sangat kental dengan keyahudian. Dan pertanyaan dari Rasul Petrus kepada Yesus, "Guru, berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa kepadaku? Sampai 7 kali?" Namun Yesus menjawab, "Bukan 7 kali,
melainkan sampai 70 kali 7 kali. Rasul Petrus bertanya dengan menggunakan konsep Yahudi bahwa pengampunan hanya sampai 7 kali. Akan tetapi, jawaban Yesus merupakan bukti nyata dari kerahiman Allah yang adalah Maha Pengampun. Bagi Allah, pengampunan tidak terbatas, sebab Dia panjang sabar, lagi penyayang. Kecuali itu, ada kemauan bebas dari manusia untuk bertobat. Sebagai orang beriman, dia selalu membangun dua relasi, yaitu secara horizontal dan vertikal. Relasi horizontal terjadi dengan sesama, dan relasi vertikal dengan Yang Maha Kuasa. Kedua relasi ini tidak bisa dipisahkan. Dan berlaku juga dengan pengampunan. Allah bisa mengampuni kita sejauh kita bisa mengampuni kesalahan saudara kita. Dan dalam doa Bapa kami terbukti apa yang dikatakan atau yang diajarkan oleh Yesus sendiri. Dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Sobat Verbum Domini yang terkasih, mari di masa pertobatan ini kita diajak untuk menghidupi semangat pengampunan yang dilandasi oleh belas kasih, agar hidup kita dengan sesama kita menjadi harmonis, sehingga kita boleh berjalan bersama menuju kepada kesempurnaan kasih di dalam Tuhan itu sendiri. Semoga Tuhan menyertai kita. Amin.